Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera dan salam hangat untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang khusus kepada Bapak Prabu Darono Yakti yang hari ini hadir sebagai keynote speaker webinar kali ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing untuk hadir dan berdiskusi bersama dalam ruang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christine Angelina Octavia yang hari ini akan bertugas sebagai moderator dalam webinar yang berjudul Undang-Undang TNI dan Kebebasan Sipil. Nah, topik ini cukup hangat ya teman-teman, apalagi belakangan wacana soal peran militer dalam kehidupan sipil ini sering muncul ke permukaan. Nah, pada webinar ini kita akan coba sama-sama membedah apa isi dari Undang-Undang TNI yang menjadi sorotan, kemudian sejauh mana keterlibatan TNI di ranah sipil itu dianggap problematis, dan yang paling penting bagaimana posisi kebebasan sipil dan konteks demokrasi kita. Webinar ini kami susun sebagai ruang diskusi, jadi feel free ya teman-teman untuk memberi tanggapan, komentar, atau pertanyaan ketika sesi tanya jawab nanti. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja beralih ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Aisyah Putri Ramatika. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Christina. Sekarang kita langsung masuk aja ke sesi pemaparan materi kita yang pertama. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Rahmatika, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Pada forum ini, saya akan mencoba berbagi perspektif mengenai UU TNI sebagai UU yang bermasalah dengan kebebasan sipil dan melanggar beberapa pasal ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Sebagai catatan penting, saya di sini bukan untuk memberi jawaban final mengenai isu ini, tapi lebih sebagai pemantik. Jadi nanti setelah pemaparan materi, kami sangat terbuka untuk sesi diskusi, koreksi, maupun tambahan perspektif dari teman-teman semua. Bisa di next. Oke, jadi kebijakan reformasi pasca Orde Baru di Indonesia mensyaratkan supremasi sipil atas militer dan pemenuhan hak asasi warga negara sesuai komitmen internasional, termasuk Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI beserta revisinya masih menyisakan sejumlah ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, Komnas HAM menyoroti bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan praktik difungsi militer, yakni keterlibatan TNI dalam urusan sipil sehingga mengikis supremasi sipil dalam demokrasi. Bisa di next. Nah, salah satu momen yang paling mencolok dari respons publik terhadap revisi UU TNI adalah aksi demonstrasi yang terjadi pada Maret 2025 lalu, yang mungkin beberapa teman yang hadir di sini ikut serta dalam aksi tolak RUU TNI kemarin. Di berbagai kota, khususnya di sekitar gedung DPR dan kampus-kampus besar, ratusan mahasiswa telah turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RUU TNI ini. Mereka membawa poster dengan slogan seperti kembalikan militer ke barak, yang mana sebuah seruan simbolik yang menegaskan kekhawatiran bahwa revisi ini merupakan upaya menghidupkan kembali praktik difungsi militer yang tidak hanya militer yang sempat kita tinggalkan sejak reformasi. Aksi-aksi ini tidak hanya menunjukkan keresahan generasi muda terhadap pelibatan militer dalam urusan sipil, tetapi juga memperlihatkan bahwa demokrasi kita masih punya daya hidup. Nah, sayangnya sebagian aksi ini juga mendapat respons yang sangat represif dari aparat militer. Dengan kehadiran aparat gabungan dan intimidasi yang justru menguatkan argumen bahwa kebebasan sipil tengah berada dalam ancaman. Ini bukan hanya soal aturan di atas kertas, tapi soal bagaimana kebijakan negara memengaruhi ruang aman untuk menyuarakan pendapat. Bisa di next.
Oke, so UU TNI ini mendefinisikan TNI sebagai alat pertahanan nasional yang idealnya berfokus pada tugas pertahanan negara, tetapi beberapa pasal mengandung celah pelanggaran hak sipil. Misalnya pada pasal 47 UU TNI, semula membatasi penempatan prajurit aktif ke dalam 10 jabatan di institusi keamanan terkait. Nah, dalam revisi terbaru, frasa tambahan mengenai penempatan di kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga prajurit aktif sesuai kebijakan presiden ini membuka peluang interpretasi yang sangat luas. Nah, hal ini jelas berpotensi melanggar kewajiban Indonesia untuk menjaga pemisahan fungsi militer dan fungsi sipil. Dalam kerangka ACCPR, ketentuan seperti ini melemahkan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Seharusnya, setiap warga negara termasuk prajurit yang menduduki jabatan publik mendapat perlakuan yang sama, misalnya diadili oleh peradilan umum. Nah, padahal berdasar UU Peradilan Militer atau dalam UU nomor 31 tahun 1997, prajurit aktif dalam jabatan sipil tetap diadili di pengadilan militer, sangat bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil PBB atau CCPR yang menuntut akuntabilitas militer melalui mekanisme peradilan sipil. Nah, secara khusus pasal 65 UU TNI yang mempertahankan yurisdiksi pengadilan militer untuk kasus HAM telah mendapat kecaman sebagai pelanggaran hak warga untuk mendapat pengadilan yang kompeten dan independen. ACCPR pasal 14 menjamin hak setiap orang atas pengadilan yang adil dan imparsial, serta mengadili kasus pelanggaran HAM dalam ranah militer yang tidak sepenuhnya independen, berisiko menutup-nutupi penyiksaan atau kekerasan aparat. Komunitas internasional ini memang telah mendorong Indonesia itu untuk mengakhiri impunitas militer, misalnya melalui rekomendasi CCPR atau UPR 2023 untuk memproses pelaku pelanggaran HAM di pengadilan sipil. Nah, penyalahgunaan aparat militer juga dapat mengancam hak berkumpul atau dalam pasal 21 ACCPR dan berpendapat atau dalam pasal 19 ACCPR. Amicus Asian Parliamentarians for Human Rights bahkan menegaskan bahwa pemberian kewenangan baru kepada TNI di bidang keamanan dalam negeri beresiko memberi wewenang militer untuk menekan kegiatan masyarakat sipil dan demonstrasi damai. Hal ini sesuai dugaan praktisi dan pegiat HAM di Indonesia. Misalnya korban intimidasi menuturkan tindakan tentara semacam itu memperlihatkan betapa proses demokrasi masih sangat rentan di Indonesia. Nah, secara umum, perubahan UU TNI yang memperluas peran militer dalam urusan sipil ditolak sebagai bertentangan dengan komitmen HAM internasional. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat bahwa revisi tersebut melanggar rekomendasi ACCPR, UPR, dan instrumen HAM global lainnya. Misalnya, Upaya pengesahan revisi UU TNI telah dikritik karena mengabaikan prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil, serta menghidupkan kembali praktik dwifungsi yang sangat dilarang. Amnesty International Indonesia menegaskan juga bahwa usulan perubahan pasal 47 akan menyempurnakan ruang bagi TNI untuk masuk ke jabatan sipil, dan pada akhirnya menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Komnas HAM juga mengingatkan bahwa perubahan tersebut menggugat ketentuan TAP MPR nomor 6/MPR/2000 dan prinsip demokrasi berbasis HAM. Bisa di next. Nah, secara komparatif, negara-negara demokrasi lainnya menekankan garis pemisah jelas antara militer dan kehidupan politik sipil. Keterlibatan aktif militer dalam pemerintahan internal seperti jabatan sipil atau kegiatan sipil dalam negeri umumnya dikecam karena menimbulkan penyimpangan kekuasaan dan melanggar hak-hak warga. Oleh karena itu, meski UU TNI menegaskan sejumlah prinsip profesionalisme dan HAM, sejumlah pasal dalam praktisnya bertentangan dengan prinsip ACCPR. Misalnya, tak ada mekanisme perlindungan hak sipil yang memadai saat TNI melakukan operasi dalam negeri atau dalam ACCPR pasal 7 dan 9 mengenai perlakuan manusiawi dan kebebasan individu bisa terlanggar bila militer berperan menindak demo. Nah, kritik akademis menyoroti juga bahwa fenomena seperti ini mengancam civilian oversight, di mana pernyataan APHR juga mencatat bahwa pengesahan UU TNI adalah regresi berbahaya yang melemahkan pemerintahan sipil dan mengancam demokrasi. Bisa di next. Oke, jadi dengan demikian dan dapat disimpulkan juga bahwa UU TNI termasuk revisinya ini memiliki ketentuan-ketentuan problematik yang berpotensi melanggar hak sipil dan politik individual sebagaimana yang dijamin
pada ICCPR. Ketidaksesuaian ini tercermin dalam berbagai rekomendasi internasional yang belum diindahkan oleh pemerintah. Revisi UU TNI sebagaimana disahkan pada bulan Maret 2025 lalu justru dipandang banyak kalangan sebagai pelanggaran komitmen reformasi dan HAM karena memperluas ranah militer ke ranah sipil. Nah, mengertikan supremasi sipil serta pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berkumpul yang seharusnya dilindungi oleh ICCPR maupun pihak hukum negara. Oke, bisa di next. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak Aisyah atas penyampaian materi yang sangat insightful ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Probo Darono Yakti. Kepada Pak Probo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas undangan dari teman-teman Universitas Brawijaya yang mungkin kita barangkali baru saling mengenal ya, gitu. Dan saya adalah dosen hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Baik, tadi saya menyimak pemaparan dari Mbak Aisyah dan saya pikir poin-poin yang tadi disampaikan sudah sangat konstruktif terhadap dan juga kritis ya terhadap kondisi yang sekarang ini kita alami di Indonesia pasca adanya revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang dengan nomor barunya yakni nomor 5 tahun 2025 gitu ya, yang mana mengatur secara rigid kira-kira UU TNI ke depan ini perannya seperti apa di dalam masyarakat, dan atas dasar itu juga kita melihat bahwa peran dari TNI ini di dalam persoalan-persoalan sipil ini bisa bisa dikatakan diperluas gitu ya, dengan tambahan beberapa kementerian dan juga saya pikir banyak juga fitur-fitur lainnya yang kemudian tampil di situ ya gitu. Saya pikir ini juga sudah sering saya tulis di media, jadi silakan apabila teman-teman ingin memperdalam lebih lanjut terkait dengan apa yang biasa saya tulis, bisa cari aja tulisan yang saya sudah pernah buat sebelumnya ya, sebelum mungkin barangkali teman-teman menyimak di dalam webinar ini. Oke, saya akan share screen ya pada teman-teman, dan sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah join pada pada malam ini, karena ya kebetulan mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang merayakan Idul Adha dan juga takbiran gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, mungkin saya akan share screen apa yang saya pikirkan terkait dengan Undang-Undang TNI. Ya. Baik, teman-teman, ini adalah sedikit dari paparan saya terkait dengan Undang-Undang TNI dan problematika HAM antara keamanan dan kebebasan sipil. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan perubahan Undang-Undang TNI kemarin yang mungkin cukup kontroversial ya teman-teman. Jadi mungkin beberapa di antara teman-teman ada juga yang ikut serta di dalam aksi yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia, khususnya kalau teman-teman di Brawijaya, saya pikir di Malang juga cukup banyak demonstrasi berlangsung di Malang, dan kemarin juga menyita beberapa perhatian besar karena misalkan ini di Surabaya ya, kemarin saya pantau ada beberapa mahasiswa yang akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian karena dianggap menjadi provokator atau dianggap menjadi penyebab dari kerusuhan dan kericuan yang terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi, tempat kediaman dari Gubernur Jawa Timur gitu. Dan dinamika yang terjadi di lapangan terkait dengan Undang-Undang TNI dan problematika HAM ini saya pikir sudah bukan lagi isapan jempol atau angan-angan belaka gitu, tapi ini sudah ada hadir di depan mata ketika berbagai macam persoalan dari
disahkannya atau ditetapkannya Undang-Undang TNI ini berimbas pada skala yang cukup luas, sehingga tentu saja kita harus mengantisipasi atau meminimalisir dampak negatif di antaranya gitu ya. Dan saya pikir diskusi yang kita laksanakan secara online ini saya pikir menjadi satu refleksi atau cerminan yang cukup kritis dari teman-teman mahasiswa untuk terus menyuarakan pendapat bahwa ya sebetulnya ada suatu aspirasi bersama ya, ada suatu keinginan bersama untuk kita tetap berada di dalam koridor supremasi sipil. Bagaimana kemudian kita sebagai orang yang membayar pajak, ya itu sebenarnya pajak itu adalah manifestasi dari bagaimana kita mendukung penyelenggaraan negara gitu. Mau negaranya benar sampai bobrok pun ya kita akan tetap setia untuk membayar pajak ya sebagai bentuk kontribusi kita. Dan salah satu pajak kita itu mengalir pada anggaran pertahanan, yang mana anggaran pertahanan ini salah satunya juga mengalir ke institusi Kementerian Pertahanan yang di bawahnya mengkoordinasi adanya Tentara Nasional Indonesia, karena secara policy, secara anggaran itu masuknya ke TNI. Tapi jauh daripada itu, sebenarnya kita akan menelisik tentang, karena teman-teman ini ada di sebuah mata kuliah berjudul Kajian HAM dalam Hubungan Internasional, maka sudut pandang HAM ini harus dikedepankan, teman-teman. Gitu. Saya pikir yang disampaikan oleh Saudari Aisyah tadi sudah sangat konstruktif ya memandang itu semua gitu. Dan ini yang saya angkat ini sebenarnya lebih pada refleksi apa yang sudah saya tulis di beberapa media massa baik nasional maupun lokal terkait dengan Undang-Undang TNI. Belum lagi kemarin mungkin kalau teman-teman ada yang barangkali mengikuti saya gitu, saya juga sudah sempat tulis ini di The Jakarta Post bersama dengan kolega saya di Sekolah Pasca Sarjana Unair, di mana di dalam tulisan itu saya mengkritisi ya satu fenomena di mana ketika pembahasan Undang-Undang TNI ini sudah diketok palu dan sudah disahkan oleh Presiden, sudah ditandatangani oleh Presiden, berarti kan sudah secara sah, secara legal formal ditetapkan sebagai satu undang-undang yang resmi berlaku di masyarakat. Ternyata TNI dapat ujian ya, ujiannya itu adalah bagaimana kemarin ada peledakan amunisi dari masa-masa kolonial Hindia Belanda, dan di dalam peledakan itu kemudian menewaskan beberapa orang ya, termasuk kemudian warga sipil dan juga dari personil TNI sendiri. Mungkin ada sekitar 11 warga sipil yang meninggal dunia karena pada waktu itu ada peringatan bahaya yang mungkin lalai disampaikan, karena lalai ini tadi akhirnya berdampak pada keselamatan warga gitu, dan 3 anggota TNI yang kemudian meninggal di tempat. Nah, ini menjadi cerminan refleksi ya, bahwasanya ketika